bahwa setelah pandemi ini berlalu, finansialnya aman, sentosa, dan makin oke. Angkat tangannya. Very good, thank you. Ya, saya cerita sedikit tentang saya ya. Nama saya Tresia Tristini. Saya seorang eksekutif. Oke. Saya udah jadi eksekutif kurang lebih cukup lama ya. Ada lebih dari 25 tahun. Lama sekali kan? Ya. Kondisi saya puji Tuhan selama bekerja itu oke. Nah, kurang lebih 10 tahun yang lalu saya ikut acara kayak begini nih. Tapi waktu itu masih offline ya, masih bertemu muka. Oke? Saya diajak, saya dikenalkan oleh seorang yang sangat berjasa buat saya, itu Ibu Filan ya. Saya diajak bertemu ke acara seperti tapi offline. Terus saya bilang, wow, this is fantastic gitu ya. Ini salah satu peluang yang saya mesti coba gitu. Brother, sister, saya bilang saya membuat keputusan yang sangat tepat bagi saya dan keluarga saya 10 tahun yang lalu, karena sejak saat itu kondisi finansial kami semakin oke. Dan terbukti bahwa selama masa pandemi ini, kami tenang, aman, damai, dan nyaman gitu ya. Kami tidak terkena imbasnya kondisi pandemik. Jadi, Bapak, Ibu, brother, sister yang datang malam ini, bukan suatu kebetulan bahwa kalian hadir malam ini, karena bisa jadi ini adalah persiapan buat ke depan Bapak Ibu, buat keluarga Bapak Ibu. Oke? So yuk, jadi buka hati, buka pikiran ya. Selama 60 menit ke depan, saran saya adalah jangan main HP, fokus, karena bisa jadi ini menjadi jawaban buat masa depan. Ya? Oke? Are you ready? Oke, so saya sharing screen. Bisa lihat screen saya kah? Bisa lihat ya? Oke, yuk. Saya mau bagi satu video. Ya, video ini bersama-sama kita tonton. Oke, yuk buka hati ya. Saya lanjutkan videonya. Di masyarakat ini ada 4 kelompok manusia. Kelompok pertama, banyak uang tetapi tidak punya waktu. Kelompok kedua, mempunyai waktu, tidak mempunyai uang. Kelompok ketiga, tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai waktu. Dan kelompok keempat, mempunyai uang dan mempunyai waktu. Ada di kelompok manakah Anda sekarang? 1, 2, 3, atau 4? Jikalau punya pilihan, ingin berada di kelompok manakah Anda? Ya, ingin berada di kelompok manakah kita ya? Berdasarkan film tadi, ada 4 kelompok manusia berdasarkan uang dan waktu. Oke, ada yang dari sama sekali nggak punya uang, nggak punya waktu, sampai yang banyak uang dan banyak waktu. Oke, siapa yang mau banyak uang dan banyak waktu? Angkat tangannya atau angkat jempolnya. Yes, tepuk tangan. Thank you. Yes, betul sekali. Makanya ada di sini ya, karena mau banyak uang, banyak waktu. Nah, sekarang, brother, sister, ini ada satu quote dari Warren Buffett. Ya, Warren Buffett itu adalah seorang investor yang sangat sukses di Amerika, dan dia punya CEO, dia juga pemimpin perusahaan. Ya, dia bilang gini, never depend on single income. Make investment to create a second source. Bahasa Indonesianya, jangan pernah bergantung hanya pada satu penghasilan. Lakukan investasi untuk menghasilkan sumber penghasilan kedua. Justru ini adalah masanya, saatnya untuk kita berpikir, apalagi ya sumber penghasilan kedua yang saya bisa dapat gitu. Karena di masa seperti sekarang hanya punya satu income itu sangat-sangat beresiko. Oke, ini adalah sarannya Warren Buffett untuk semua orang. Makanya tuh Warren Buffett kaya raya luar biasa karena dia banyak mempunyai sumber income. Oke, ya, yuk. Nah, malam ini adalah kesempatannya buat brother sister, Bapak Ibu untuk melihat, oke, apa ya possible sumber penghasilan kedua. Oke ya.
nih. Jadi kalau misalnya gitu, sekarang misalnya background-nya adalah karyawan atau punya usaha yang kecil, punya usaha sendiri, sekarang saya akan jelaskan model-model bisnis yang mungkin bisa dikembangkan. Ya, satu adalah jual makanan, jualan online, gitu ya, jasa pribadi ini murah banget nih, kurang lebih 5 juta sampai 10 juta. Tapi of course terbatas income-nya, ya. Jadi hanya di satu tempat gitu ya. Yang kedua adalah buka kafe, punya taksi online, ya sekarang Gojek atau Grab gitu, modalnya 20-100 juta. It's another business model yang bisa dilihat, ya. Atau ada lagi sekarang yang contoh, buka perusahaan deh ya, atau punya apotek, atau punya salon. Of course income-nya lebih banyak, tapi juga modalnya lebih besar. Kenapa? Karena butuh bayar karyawan tiap bulan ya. Perlu punya stok, benar nggak? Ya, perlu sewa tempat lebih besar, jadi modalnya juga lebih besar. Dan ada running cost yang mesti keluar tiap bulan cukup besar gitu. Ada lagi adalah bisnis yang lebih besar lagi, yaitu bentuknya punya pabrik ya, atau punya fine dining resto, atau punya supermarket. Ini bisnis besar nih, modalnya di atas 5 miliar. Juga bisa melihat bisnis model franchise kecil yang lokal ya, atau franchise sedang, atau malah kita bilang global franchise yang mendunia. Beda ukuran ya, beda skalanya, of course model juga beda. Nah, brother sister guys, ini saya mau men-sharingkan satu buku yang luar biasa, namanya The Cash Flow Quadrant, karangan Pak Robert Kiyosaki. Buku ini sudah terbit lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan buku ini sampai sekarang sangat-sangat relevan, bahkan sangat relevan di masa sekarang ini. Buat yang belum pernah baca atau belum pernah tahu, saya sharingkan summary-nya. Pak Robert ngomong apa sih di buku ini? Ya, Robert Kiyosaki adalah seorang investor, pengusaha yang dari Amerika, yang juga dari Amerika, yang menghasilkan mengeluarkan buku. Dia pengarang terkenal dan seminar-seminarnya itu ditunggu banyak orang. Pengusaha sukses banyak mengikuti seminarnya beliau ya, atau orang yang mau belajar punya bisnis ini banyak mengikuti seminarnya Pak Robert Kiyosaki. Dia bilang gitu, sumber income itu ada 4. Kerja jadi karyawan, atau punya wira swasta kecil ya, atau jadi business owner, atau jadi investor. Ini adalah 4 sumber income. Nggak ada yang salah, semuanya menghasilkan income asalkan halal ya. Nah, bedanya jadi apa? Bedanya adalah yang di sebelah kiri, karyawan dan wira swasta itu, E dan S adalah aktif income. Mesti terus aktif sampai usia pensiun. Baru, selama aktif, selama masih kerja, menghasilkan income. Begitu juga wira swasta ya. Nah, sedangkan yang di kuadran kanan, yang namanya B dan I itu adalah passive income. Berujung ke passive income. Awalnya tetap masih dibangun bisnisnya ya. Kondisi ini adalah namanya cash flow quadrant. Jadi, kalau tadi dibilang bahwa saya mau menjadi kelompok nomor 4 yang banyak uang dan banyak waktu, maka arahnya harus ke passive income. Harus punya bisnis sendiri, harus jadi investor. Gitu ya. Nah, itu tuh pelajaran nih ya. Itu saya pas dapat ini saya bilang, wow, ini fantastik gitu. Apa bedanya orang di kuadran E, S dan B dan I? Lihat ya, yang di kuadran E dan S itu jawabannya adalah stres. Nggak punya security, nggak punya waktu. Bahkan tuh yang karyawan kayak boneka gitu. Kalau diputar, ya dia jadi boneka, dia bergerak gitu ya. Sedangkan orang-orang yang jadi wira swasta ya tadi punya hutang banyak, nggak cukup modal, ya stres lah dia ya. Menariknya adalah 90% populasi itu ada di kuadran E dan S, tapi mereka hanya menguasai 5% kekayaan dunia. Nah, yang di sebelah kanan itu business owner dan investor, itu kata kuncinya freedom, bebas. Mereka punya stability, punya banyak waktu luang, nggak punya utang, bahkan banyak duitnya banyak. Ya. Nah, menariknya, hanya 5% orang yang ada di kuadran B dan I, dan 5% orang ini menguasai 90% kekayaan seluruh dunia. Luar biasa nggak? Ya, so ini kan jadi sesuatu yang ada di kuadran manakah saya sekarang? Gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah, kalau tadi bilang saya mau punya banyak uang, banyak waktu, harusnya di kuadran mana? Itu di kuadrannya B dan I. Nah, sekarang sesuatu yang saya mesti sharing ini ya sama teman-teman. Ini kata Pak Robert. Robert bilang gitu, the richest people in the world look for and build networks. Everyone else looks for work. Itu dahsyat sekali loh. Orang-orang terkaya di dunia
mencari dan membangun jaringan. Sedangkan orang-orang lain mencari pekerjaan. Ya, so ini about tentang mindset nih. Orang di kuadran E dan S, aktif income itu mencari pekerjaan dia urusannya. Apalagi ya. Oke, tapi orang di kuadran B dan I, kerjaannya dia membangun jaringan. Makanya mereka punya banyak financial freedom. Makanya mereka bisa punya time freedom. Gitu ya. Ini adalah quote-quote yang saya ambil dari orang-orang terkenal dan orang-orang sukses di seluruh dunia. Menurut saya adalah semuanya ada pelajarannya ya. Oke. Next. Bentar ya. Nah, kenapa perlu passive income gitu? Kenapa mesti di kuadran sebelah kanan? Karena passive income ini menghasilkan financial freedom, kebebasan keuangan, keamanan keuangan nantinya ya. Gimana tuh kondisi financial freedom? Pada saat passive income melebihi pengeluaran. Nah, dipikir-pikir sekarang, tiap bulan pengeluarannya berapa sih? Oke, jadi kalau mau mencapai financial freedom, maka mulai bangun passive income. Sehingga saat ini lambat laun atau cepat laun, ya passive income-nya melebihi pengeluaran, bahkan itu bisa menjadi financial freedom. Oke, siapa yang mau financial freedom? Angkat jempolnya. Oke, thank you, tepuk tangan ya. Nah, ingat teman-teman, kalau mau financial berarti mesti ada di kuadran sebelah kanan ya, B dan I. Jangan di kuadran kiri, active income itu ya. Active income selamanya harus bekerja. Oke? Nah, sekarang saya mau sharing nih, apa sih yang terjadi sejak 2020 ya? Banyak orang bilang gini, aduh bisa nggak sih 2020 kita uninstall? Uninstall kita undo, kita install ulang, ya nggak bisa ya? Itu udah terjadi. Sekarang kita lihat nih, setelah 2020 ya, 2020 udah bulan Oktober, coba bayangin, udah 10 bulan berlangsung ya. Apa yang terjadi dengan 10 bulan ini gitu? Ini yang terjadi, brother sister. Kita semua sosialisasi online, mau nggak mau ya, karena social distancing, oke? Terus adalah belajar online anak-anak kita ya, dan belanja online. Wah, keren ya sekarang. Makanya kenapa yang namanya wifi, internet sekarang menjadi kebutuhan pokok. Dulu adalah makan, minum, rumah, pakaian, kebutuhan pokok. Sekarang wifi, kebutuhan pokok. Karena kalau ada wifi, kagak bisa nih berjalan kehidupan ya. Anak-anak kita nggak bisa belajar, kita nggak bisa belanja, kita nggak bisa sosialisasi. Bahkan kayak gini, kita nggak bisa belajar. Oke? Terus apa yang terjadi juga dengan kondisi new normal, sisi ekonomi. Ini yang terjadi ya, krisis ekonomi global. Oke? Banyak perusahaan dari kecil, menengah sampai besar tutup, itu udah bukan berita baru ya. Dan ujung-ujungnya ada impact-nya banyak orang kehilangan pekerjaan. Oke. Ini adalah situasi yang harus yang banyak dialami orang saat ini. Oke. Nah, sekarang jadi kalau kayak tadi balik tuh ya, kata Warren Buffett, jangan hanya tergantung pada satu sumber penghasilan. Cari sumber penghasilan kedua atau ketiga. Kalau sekarang teman-teman ada, saya udah punya 2 penghasilan, good. Cari yang ketiga, karena semakin banyak sumber income itu akan semakin aman. Akan semakin aman ya. So, sekarang apa sih model bisnis yang ideal? Satu adalah sekarang ini harus digital. Harus, brother sister. Nanti saya akan sharingkan. Saya dapat informasi dari konsultan independen ya tentang kondisi di masa sekarang ini. Nanti saya akan sharing ya. Sabar, kita tunggu ya. Oke, kedua adalah mesti bisa kolaborasi, jangan sendirian. Makanya tadi jangan punya satu gerobak. Ingat nggak tadi? Jangan punya satu gerobak doang gitu, atau menawarkan jasa sendirian. Harus punya bisnis yang bisa berkolaborasi, jadi banyak yang bisa bantuin. Oke? Marketnya harus global. Jadi jangan hanya di gang buntu ya, kalau bisa seluruh dunia gitu. Karena apa? Karena digital. Kemudian modalnya terjangkau. Ya, itu mah udah pasti deh ya. Kemudian potensi harus besar, jadi modalnya kecil, untungnya besar ya. Itu hukum orang dagang. Resiko juga kalau bisa kecil. Ya, karena mungkin kita belum punya pengalaman. Gimana dong? Ya udah cari yang resikonya kecil, yang modalnya kecil tapi untungnya besar, dan bisa itu dilakukan oleh banyak orang gitu ya. Jadi nggak perlu bisa, kamu mesti S1, kamu mesti S2, mesti bisa bahasa Inggris, ya kan enggak ya. Harus punya bisnis yang bisa dilakukan oleh siapapun. Nggak penting background-nya, nggak penting pendidikannya, nggak penting pengalamannya. Karena apa? Karena di zaman new normal,
itu harus bisa fleksibel, oke? Dan mudah diduplikasi, siapapun bisa lakukan. Terus harus bisa menghasilkan passive income, karena kan kita mau financial freedom, benar nggak? Ya, jadi jangan sampai buka usaha yang ujungnya passive income, mesti ditongkrongin, gitu ya, nggak bisa liburan, nggak bisa kemana-mana, karena kalau liburan itu usaha nggak jalan. So, harus cari usaha bisnis yang menghasilkan passive income, di mana saat kita nggak ada, saat kita mesti liburan, saat kita mesti apapun, itu income harus datang terus. Itu adalah bisnis yang ideal. Ya. Dan bisa diuangkan, of course, bisa diwarisin juga kayak tadi ya. Kalau residual income terjadi, passive income sudah terjadi, financial freedom terjadi, maka kita nggak ada pun, kita nggak ada liburan, atau kita karena check out dari dunia ini, tetap jalan tuh residual income itu bisa diwarisin ke anak-anak. Nah, itu bisnis yang sangat ideal. Ya, jadi kalau misalnya sekarang, aduh kayak bisnis saya belum begitu tuh, nah dibikin jadi kayak begitu, jadi bisa menghasilkan passive income. Jadi bisa diwariskan. Nanti apa bisnis? Nanti saya sharing di belakang. Bisnis apa sih yang bisa kayak gini gitu ya. Dan yang penting adalah Pak, ada support system. Artinya buat orang-orang yang tidak pernah punya background bisnis. Kayak saya nih. Saya tuh kan karyawan asli. Karyawan gitu ya, pekerja. Nggak punya background bisnis. Orang tua saya juga bukan pedagang, bukan pengusaha gitu. Terus gimana caranya dong saya bisa berhasil? Makanya ini komponen sangat-sangat ya, thank you. Nah sekarang perilaku orang-orang kan berubah nih. Tadi ya jadi sosialisasi online, belajar online, belanja online. Karena itu berubah, maka topik-topik dan juga karena pandemik ya enggak, orang pada takut sakit gitu. Akhirnya muncullah topik-topik yang menetap dan menjadi topik di new normal. Itu apa? Orang sangat concern sama namanya health and wellness. Vitality, daya imun gitu ya, jaga kesehatan itu orang nyari banget deh. Apalagi sekarang ya kalau di Jakarta PSBB tahap 2 kan makin banyak yang sakit ya. Kemudian kedua adalah apa? Online sales. Orang sekarang karena nggak bisa ke mall, kebanyakan orang jualan di online. Ya. Kemudian digitalisasi, oke? Lewat TikTok, lewat Instagram, lewat Facebook, itu semua tuh ya, promo-promonya. Nanti saya akan ada data pendukungnya tentang ini ya. Berarti saya ingat nih, ini yang saya omongin itu semua ada data pendukungnya dari memang hasil survei dan hasil dari research-nya consultant ya. Local community connection itu menjadi sesuatu yang orang cari sekarang ya. Kemudian environmental awareness, orang semakin paham dengan lingkungan hidup dan juga workplace changes. Orang tua kerja dari rumah, benar nggak? Nggak lagi kerja di kantor, orang jarang sekali kerja di kafe, sebelumnya sekarang kerja di rumah, ya rumah menjadi kantor, itu keren banget saya bilang. Artinya siapapun yang mau punya usaha di rumah, ini saat yang paling tepat. Nggak perlu nyewa tempat, di pojok kamar itu bisa loh jadi tempat usaha yang mendunia, yang bisa usahanya global. Siapa mau kayak gitu? Nggak perlu punya tempat gede, nggak usah sewa tempat, cukup di pojokan kamar itu jadi tempat kantor dan bisa punya bisnis global, ya kan? Luar biasa ya. Oke. Sekarang ini adalah ya kita sudah tahu lah ya. Saya hanya flash fakta-fakta yang terjadi sejak pandemik. Oke. Sangat menyedihkan, tapi memang brother sister ya, kalau lihat ini kan ini adalah perusahaan-perusahaan besar loh. Oke, can you imagine nggak berapa banyak orang yang terimbas karena ini, terimbas secara pendapatan ya. Kalau memang mereka dirumahkan atau benar-benar di PHK gitu ya. So buat siapapun yang terkena imbasnya pandemik, don't worry brother sister, ini ada solusinya. Makanya hadir di forum ini karena ada solusinya untuk bagaimana ya caranya saya yang terkena imbas pandemik, saya bisa survive, saya bisa thriving, malah saya bisa menjadi lebih bagus gitu daripada sebelum masa pandemik ya. Nah, sekarang saya menjelaskan ada satu bisnis model yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan dunia ya, karena hasil dari research gitu ya, dan ini menjadi tren yang sedang terjadi sehingga perusahaan-perusahaan yang cukup jeli, aku mesti bilang gini ya, perusahaan-perusahaan yang cukup jeli melihat ini dan mengaplikasikannya, itu perusahaan menjadi perusahaan yang survive.
Perusahaan yang survive di masa pandemik bahkan sales-nya itu meningkat. Apakah itu bisnis modelnya? Ini direct selling. Ini luar biasa loh, kondisi tahun 2017. Nanti saya akan sharingkan kondisi Indonesia di tahun 2020 ini, ya. Ini yang terjadi di masa pandemik, di masa pandemik, direct selling dari 2017. Ya seluruh dunia. Bayangin deh, itu komisinya sehari segitu, ya. Dan ini adalah by region. Saya mau masuk ke sini. Kalian lihat nggak? 10 besar itu adalah negara-negara memang, bahkan saya bilangnya negara-negara yang maju loh. Ya 5 besar itu, kamu lihat yang 5 besar dulu deh. Negara-negara maju justru itu mereka sangat mendukung, sangat open sama direct selling. Terbukti mereka jadi top 5 for direct selling. Keren banget kan? Indonesia, saya bilang adalah, nanti saya akan sharingin ya data yang kita dapat tentang Indonesia gitu. Indonesia itu kan secara jumlah penduduk gede banget, right? Menjadi sangat salah satu ladang yang subur sekali kalau melakukan direct selling sebenarnya. Karena perusahaan-perusahaan besar itu, mereka melihat ini, mereka praktekkan. Honestly, brother sister ya, semakin banyak perusahaan-perusahaan yang beradaptasi, yang mereka merubah strategi bisnisnya dan melakukan direct selling, mereka survive. Akan semakin banyak, oke? Nah, artinya kan gini, artinya kalau misalnya perusahaan itu bisa survive dengan direct selling, nah pelakunya siapa? Pelakunya kan orang-orangnya kan, artinya mereka dapat komisi juga nggak? Nah itu, brother sister, saya bilang gitu, open mind, open heart. Ya, saya bilang saya beruntung sekali bahwa 10 tahun lalu saya mengambil keputusan. Waktu itu saya nekat, saya nggak ngerti itu gimana caranya jualan. Saya nekat aja, saya bilang saya mau duitnya gitu ya. Dan thanks God bahwa keputusan yang saya ambil 10 tahun lalu membantu saya di masa seperti sekarang. Bener deh, saya sangat terbantu. Nah sekarang, terus balik nih ke bukunya Robert Kiyosaki. Robert bilang gini, oke, kan Robert bilang mesti create passive income ya, kuadran B gitu. Oke, ini kan E dan S adalah active income. Kita nggak ngomong active income ya, kita mau passive income. Oke, passive income itu gini, menarik nggak? Menurut Robert, bukunya Cash Flow Quadrant, kuadran B itu sumber income dari 3 macam bisnis. Brother sister, ini Robert itu orang pinter dan dia pinter banget ya, dia investor. Tahu nggak dia bilang gitu? Kalau mau menghasilkan passive income, maka ada 3 pilihan. Satu adalah buka konvensional bisnis, punya karyawan lebih dari 500, baru dibilang sebagai business owner. Kalau dibilang itu masih S, masih self-employed, masih wira swasta. Yang kedua adalah punya bisnis franchise, bukan beli franchise, punya bisnis franchise-nya. Yang memfranchisekan bisnis. Atau nomor 3, network marketing. Saya bilang gitu, yes, I made a right decision. Saya punya keputusan tepat banget. Saat itu saya nggak paham ini loh. 10 tahun lalu saya nggak paham ini. Saya mau bilang, saya mau duitnya lah. Udah lah, mau duitnya gitu. Jadi waktu ditawarin network marketing, saya ambil aja loh. Pada saat saya baca bukunya Robert Kiyosaki, wah, saya bilang untung banget ya. I make a right decision, saya masuk network marketing, dan ternyata itu berujungnya di passive income. Tahu nggak ternyata apa network marketing by system? Bisnis abad 21. Jadi, yang mau punya bisnis yang maju di abad 21, ini saatnya. Ini saya bikin keputusan untuk masuk ke network marketing, lihat lebih dalam apa itu network marketing, gimana caranya, gimana bisa berhasil, kamu bisa jalanin. Betul deh. Ini akan menjadi safety net, bukan hanya untuk kalian, tapi untuk keturunan selanjutnya. Bisnis abad 21, brother sister, saya bilang thanks God. Thanks God, gitu ya. Nah, sekarang, ini dia. Siapa yang tahu Bill Gates? Angkat tangannya, ya. Saat ini sebetulnya yang pakai komputer, semua pakai produknya Bill Gates nih ya. Semua yang pakai komputernya Windows, itu adalah Bill Gates yang bikin. Bill Gates bilang gini loh, if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Bill Gates bilang gini loh, jika saya diberi kesempatan untuk memulai dari awal lagi, kalau saya bangkrut misalnya, saya akan milih pemasaran jaringan MM. Aduh, pas saya dengar ini, saya bilang yes gitu ya. Bayangin loh, Robert Kiyosaki bilang gitu, Bill Gates bilang gini, ya kan, so siapalah saya gitu, dengan sok pinternya misalnya, enggak lah, gue nggak mau lah, gue nggak suka lah. Brother sister, itu 2 orang pinter dunia, 2 orang terkaya di dunia, ya.
mau bilang gini, I would choose network marketing. Ahmad Kiyosaki bilang, itu adalah benar-benar bisnis passive income yang merupakan bisnis abad 21. Saya bilang, saya sih rendahkan hati, oke deh, gue ikutan deh. Karena kondisi lagi kepepet, misalnya lagi masa krisis keuangan nih, gimana caranya nih? Saya bilang, aduh, kalau Bill Gates aja bilang begini ya, siapalah saya gitu ya. Oke? Nah, ini mau sharing ya. Beberapa slide berikut, ini saya baru dapat bulan lalu. Oke ya. Ini adalah dari konsultan, saya nggak bisa sebut namanya, tapi ini konsultan global yang melakukan research khusus MLM atau direct selling di Indonesia. Oke? Nah, dia bilang gitu ya. Dampak utama COVID-19 pada direct selling. Ini menarik deh. Peningkatan anggota terjadi. Wah. Iya kan? Artinya orang memang mulai buka mata gitu. Wah, iya dong. Udah nggak ada, sekarang ini cari kerjaan sangat kompetisi, sangat berat loh. Kenapa? Banyak perusahaan tutup, banyak orang memphk-kan karyawan, itu supply tenaga kerja banyak sekali, Pak Sister. Terus mau cari kerja di mana? Mau dapat income dari mana? Ya ini. Ya, kedua apa? Meningkatnya permintaan produk kesehatan. Wah, saya bilang keren ya. Ini saya pas dapat ini bilang, wah gila gitu ya, keren banget deh. I love it gitu. Nah ini juga lebih banyak penggunaan alat digital seperti Zoom sekarang ini untuk acara-acara pengetahuan, peluncuran produk, ya secara langsung ada pesanan. Iya kan? Makanya WiFi sekarang jadi kebutuhan utama, bukan lagi kebutuhan luxury, ya. Terus apa? Meningkatnya penggunaan sosial media sebagai alat promosi. Instagram, TikTok, Facebook, ya. Ini loh. See? Kalau ini adalah faktanya tentang direct selling di Indonesia, saya bilang, wow, ayo cepet-cepetan gitu kan, cepet-cepetan gitu ya. Nah, kemudian ini juga fakta yang kedua yang didapat dari hasil riset ya. Direct selling yang baru maupun yang sudah mapan itu menanggapi paradigma konsumen yang berubah di era new normal. Jadi, ini adalah 3 contoh direct selling. Yang paling besar adalah MLM. Kayak tipe sales yang melakukan direct contact antara penjual dengan konsumen tanpa melibatkan pihak ketiga, yaitu direct selling atau MLM. Ada juga conversational commerce, itu namanya social commerce. Jadi jualan lewat Instagram, jualan lewat WhatsApp, gitu ya, lewat Facebook, itu namanya social commerce. Ya, social commerce selling product gitu. Bisa juga lewat live broadcast. Jadi contoh misalnya kalau Shopee ada yang live kan ya, live streamingnya Shopee gitu ya, itu juga salah satu live broadcasting. Oke, nah brother sister dilihat nih, kalau kayak gini trennya di market, so I think ini adalah peluang, benar kan? Peluang bahwa setiap orang bisa punya usaha sendiri tanpa perlu misalnya mencari pekerjaan di saat sekarang kalau yang belum punya pekerjaan. Bahkan yang punya pekerjaan harus lihat lagi possible income kedua. Karena ini akan menjadi satu peluang yang bisa diteruskan, dilanjutkan, bahkan Pak untuk persiapan pensiun nantinya. Karena setelah pensiun nggak punya income lagi loh orang-orang yang jadi karyawan. Ya, income dari mana gitu. So this is a chance, this is an opportunity gitu. Ya. Nah sekarang mau tahu nggak berapa gede sih direct selling-nya di Indonesia? Ini ya angkanya ya. Pasar direct selling di Indonesia besarnya adalah 27 triliun. Gila nggak sih? Ya, ini baru keluar angkanya. 27 triliun. Jadi ini bukan bisnis main-main, bukan bisnis ece-ece. Bukan bisnis udahlah ini buat istri saya, buat orang yang udah nggak bisa ngapa-ngapain baru direct selling atau MLM. Bukan, brother sister. Kalau direct selling MLM ditekuni secara serius, akan jadi bisnis sangat besar. Sangat besar. Dan itu bisa diwariskan. Dan itu berujung kepada financial freedom. Oke. So malam ini saya sharing ini apa? Karena saya melalui juga proses ini gitu ya. Saya bilang luar biasa gitu. Saya
Saya mau brother sister buka hati, buka pikiran dan mulai merenungkan dan ambil keputusan. Kalian selama ini mungkin merasa negatif tentang MLM gitu ya. No, MLM is a good business. It's a very good business. Ya, secara esensial. Asal dilakukan dengan benar, itu kata kuncinya. Dilakukan dengan benar, ya. Oke, yuk saya lanjutin ya. So, are you ready gitu? Oke. Sekarang saya mau tahu, saya udah mulai buka hati deh, apa sih itu network marketing? Nah, ini saya akan memperkenalkan salah satu perusahaan MLM yang kami berpartner. Apa? Namanya Visual. Ini tagline-nya adalah happy, healthy, harmony, dan benar-benar global. Bisa global, brother, sister. Siapapun yang bercita-cita, saya mau punya bisnis global. Nah, ini dia. Visual, ya. Bisnis Visual itu kooperasi global bergerak di industri yang paling berkembang, nanti artinya saya ceritain ya, dan ada di lebih dari 30 negara, ya, secara kantor. Tapi jangkauan bisnisnya itu global, di seluruh benua itu bisa, ya. Karena tadi ini adalah online. Nah, ini produknya. Jeng apa? Produk kesehatan. Benar banget ya sih. Sesuai dengan yang tadi dilakukan oleh riset dan survei kan? Produk kesehatan loh. Visual itu. Ya. Terus apa? Online travel. Sekarang mungkin belum begitu orang takut traveling. Tahu nggak, brother sister? Udah banyak orang nggak betah di rumah kan? Percaya sama saya, itu tahun depan yang namanya orang traveling akan booming deh. Begitu ini udah dibuka nih ya, orang udah boleh traveling. Percaya sama saya deh. Bisnis traveling akan menjadi sangat-sangat booming. Ya, orang udah nggak tahan nih, udah gatel mau jalan-jalan ya. Terus yang kemudian adalah akan ada nanti financial product yang berikutnya ya. Ini contoh-contoh produk kesehatannya. Nah, ada Alphaspin, ada Alphameta, ada Vitamax, Angel Sedikit Pembalut, dan Ezeno. Untuk yang belum tahu, boleh tanya kepada yang mengundang ya, nanti dijelasin apa ini produknya. Brother, sister, artinya kalian akan jadi pengusaha produk ini. Ya, ini produknya udah langsung tersedia, langsung ada, nggak usah nyari pabriknya lagi, ya, pabriknya udah menyiapkan. Oke, dan ini adalah yang tadi online travel ya, Visual Travel. Jadi berapa income-nya? Kan gitu kan, ujung-ujungnya kalau bisnis mesti ngomongnya duit. Income ini potensial passive income $500 per minggu sampai per bulannya $800.000. Bukan $800.000 ya, dolar ini. Bahkan sampai unlimited. Ini adalah marketing plan-nya, bonus-bonusnya Visual, ada 9 bonus. Saya nggak jelasin secara detail, nanti tanya sama yang mengundang. Yang pasti adalah dapat bonusnya ada mingguan, jadi ada 4 kali sebulan dan ada bulanan gitu. Jadi bisa 5 kali sebulan ya. Ada 3 bulanan, ada tahunan. Oke? So, actually pada saat dijalankan, brother sister, uangnya akan datang tiap minggu dan tiap minggu dan tiap minggu, maka itu akan sangat membantu keluarga. Ya. Nah, ini jalan-jalan nih. Kita ya sempat jalan-jalan melihat pabriknya di Cina, pabriknya kita sebetulnya ya. Nah, jadi bagaimana dong biar bisa berhasil di bisnis jaringan gitu ya? Karena saya nggak punya pengalaman nih di bisnis jaringan nih. Apa? Nah, ini kata kuncinya. Ikuti support system FRG. Tadi kan saya bilang gitu ya, ikut support system. Kenapa? Kenapa sih support system? Nah, ini fungsi support system. Kenapa support system sangat penting? Kan cuma jualan-jualan doang, Bu. Yang penting kan saya udah jago jualan nih, saya jago deh jualan spray ya, jualan anduk gitu ya, jualan makanan. Saya udah biasa tuh buka PO. Kayaknya gampang lah ya jualan-jualan doang. Kalau cuma sekedar jualan, iya. Tapi ini adalah bisnis, ya, bisnis jaringan, bukan hanya sekedar jualan. Makanya harus ada support system yang ngajarin bagaimana bisnisnya bisa berkembang besar. Karena kalau cuma jago jualan, itu namanya sendirian nih, jago jualan. Sampai kapan mau jago jualannya? Gimana caranya kalau saya punya 1.000 orang yang bersama-sama dengan saya melakukan hal yang sama? Nah, itu mesti ngeliatnya begitu ya. Jadi jangan jadi single fighter. Harus bisa bangun tim yang besar. Itu baru namanya bisnis. Nah, untuk bisa bangun tim sangat besar dan semua ngerti apa yang mesti dilakukan dan semua bersemangat, itulah support system agar bisnisnya bisa diduplikasi dan berkelanjutan. Karena nggak semua orang punya background bisnis, nggak semua orang bisa jualan.
Makanya mesti ada support system yang bisa membantu, hand in hand, mementoring agar semua orang bisa jualan, semua orang bisa bangun bisnis, menghindari kesalahan yang sama. Ya, jadi jangan cuma jualan sendirian ya, Brother Sister ya. Oke, ini support system. Nah, apa itu support system? Itu sekolah bisnis. Kata kuncinya gitu, karena ini bisnis, lo pindah ke kuadran passive income, kuadrannya business owner sama investor. Makanya apa? Harus jadi seorang entrepreneur, punya ngerti mindset-nya, leadership-nya, mental, karakter, attitude, nilai-nilainya, skill-skillnya, ya enggak? Gimana caranya jualan? Kalau saya nggak pernah jualan, ya kan? Gimana caranya saya bisa bikin orang, bisa menjawab pertanyaannya orang, bagaimana saya bisa membangun tim, nah itu kan skill, ya. Nah ini nih, Robert ngomong gini, senang banget nih. Network marketing gives you the opportunity to face your fears, deal with them, overcome them, and bring out the winner that you have living inside you. Network marketing itu bukan sekedar jualan, brother sister. Network marketing memberi kita kesempatan untuk menghadapi ketakutan-ketakutan kita. Mengatasi ketakutan-ketakutan dan mengeluarkan pemenang yang selama ini ada dalam diri kita. Pemenang selama ini nggak pernah dikeluarin. Ya, terkubur. Makanya bisa jadi gajinya segitu-gitu aja. Padahal sebenarnya mungkin income-nya harusnya 10 kali lebih besar, 100 kali lebih besar, tapi nggak pernah keluar itu winnernya. Makanya di network marketing itu ada kesempatan mengeluarkan winner, mengeluarkan pemenang, luar biasa. Nah, ini kan butuh support system. Gimana caranya saya bisa punya skill leadership? Gimana caranya saya bisa membimbing tim saya? Padahal saya juga takut. Right? Nah, itu dia support system, brother sister. Tujuan utamanya ini. Melahirkan pemenang. Itu adalah support system yang sebaik-baiknya. Ya. Nah, ini dia. Jadi gimana dong supaya saya jadi pemenang? Supaya saya bisa mengatasi ketakutan-ketakutan saya. Ini adalah support system dunia. Global support system namanya Freedom Fatnet Global, FFG. Oke, yang tadi itu ya, sekolahnya di sini. Ya. Jadi bukan sekedar jualan lewat IG ya, jualan lewat Facebook ya, tapi enggak, bangun bisnis ya. FFG itu ngapain sih sebetulnya? Ini personal growth tadi, supaya saya bisa jadi pemenang. Oke, mentoring program, saya dibimbing, akan punya mentor-mentor nih saya, sehingga nanti semuanya satu-satu akan naik kelas. Dan komunitas yang positif. Ya enggak, menarik ya. Yang FFG tekankan adalah tentang orangnya. Tentang orang. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Kenapa ya kok orang yang diurusin ya? Kenapa bukan ngurusin produk ya? Bukan. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa yang diurusin kok orang. Oke? Nah, ini foundernya adalah yang di tengah itu, Pak Onggi Hianata. Ya, ini adalah benar-benar satu blessing. Pak Onggi membangun FFG dengan tag itu, touching heart, changing life. Sentuh hati dan merubah hidup. Itu adalah FFG. Benar ya? FFG itu begini, jualan. Enggak. Tagline-nya begitu. Touching heart, changing life. Loh kok bisa ya? Iya. Karena Pak Onggi paham, yang penting adalah orang itu yang dibangun. Baru nanti bisnisnya bisa jalan. Oke. Nah, ini FFG ya. Ada di lebih 80 negara. Sekarang, saya mau kasih tahu satu quote lagi dari Zig Ziglar. Ini juga seorang salesperson yang sangat terkenal, kemudian jadi motivator, jadi speaker. Dia bilang gitu, you don't build a business, you build people, and then people build the business. Jadi Anda itu tidak hanya membangun bisnis, tapi Anda membangun orang, bangun diri sendiri dulu, bangun diri sendiri, terus membangun orang dan bersama-sama membangun bisnis. That's the key. Ini kata kuncinya kalau bisnis mau meledak, kalau bisnis mau besar, terutama di bisnis jaringan. Jadi bukan hanya sekedar jago jualan. Jualan oke nggak? Oke banget. Tapi kalau bangun bisnis, maka harus saya dibangun, terus saya bangun orang, maka bersama-sama membangun bisnis. Itu bakal besar. Nah, hasilnya apa? Kan gitu ya. Kenapa FFG bangunnya orang? Ya ini karena ini. Tahu nggak resultnya apa? Mau tahu nggak? Ya saya mau tahu ke tangannya. Siapa yang mau tahu hasil FFG membangun orang?
Mau ya, saya sharing ya, yang mau tahu katakan angkat jempol gitu ya. Yang mau tahu gini. Jadi hasilnya apa nih FFG? Brother sister, hasil dari membangun orang loh. FFG di 80 negara. Ini hasilnya. Dahsyat kan? Ini orang semua nih yang dibangun oleh FFG di setiap negara. Indonesia ini hanya contoh beberapa negara ya. Dari Asia sampai Afrika. Right? Di mana FFG masuk, di situ meledak. Karena apa? Karena FFG fokusnya bangun orang. Pada saat orang ini semua bergerak, brother sister, maka bisnis juga akan bergerak. That's the key. Makanya kenapa harus ikut FFG? Kan gitu ya, saya mau berhasil. Ikut support system, ikut FFG. Karena FFG yang dibangun adalah ini. Lihat nggak? Ini kan orang dari berbagai macam background loh. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang pengusaha, ada yang pelajar, ada yang eksekutif mungkin, ada yang pensiunan. Benar nggak? Ada yang masih mahasiswa, tapi kok semua bisa? Ya karena tadi FFG itu. Enggak hanya mengandalkan satu orang, tapi mengandalkan tim. Ya, lagi ya, bukti bahwa FFG membangun orang. Sampai ke Amerika. Sampai ke Pasifik Oceania. Ya, di Vanuatu. Fantastik ya, saya bilang ya, keren banget loh. Dan FFG bukan hanya pada saat membangun manusia, maka FFG juga berkontribusi karena begitu orang-orang yang terbangun, orang itu akan ini adalah bentuk kontribusinya FFG secara dunia. Beberapa contoh ya, ini banyak sekali kegiatan sosial, serentak di 7 negara ya, tahun berapa tuh ya, 2016 kalau nggak salah ya. Nah, ini salah satu training utama FFG, Value Your Life, Life Changing Bootcamp oleh Ponggi Hianata sebagai fondasi ngebangun orang, melahirkan pemenang, melahirkan raksasa-raksasa, melahirkan winner. Ini adalah training yang sangat luar biasa, sudah dihadiri oleh 80 negara. Semua orang yang pulang bootcamp hidupnya significantly berubah, ya. Thank you Pak Onggi. Terus juga FFG telah memecahkan 5 rekor dunia, ya. Ini di tahun 2011, dan ini di tahun 2016, ya. Kemudian ini juga bukti bahwa Ponggi Hianata dan FFG diakui sebagai komunitas positif yang membangun manusia, merubah manusia. Maka Ponggi diundang di banyak sekali talk show maupun interview. Biasa, ya. Oke. Satu dari saya adalah ini dari Barack Obama loh. Perubahan tidak akan terjadi jika kita menunggu orang lain atau waktu lain. Kita sendirilah yang kita tunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang kita cari. So brother sister, ini saatnya untuk bikin keputusan. Kalau tadi lihat bahwa begitu ya datang marketingnya. Bahkan orang-orang pintar mengakui ya. Bahkan konsultan juga mengakui bahwa ini adalah salah satu solusi. Why not? Siapapun yang udah punya, misalnya saya udah punya income nih, cukup oke. Why not punya income kedua, punya income ketiga, dan bantu banyak orang. Oke, itu adalah sharing dari saya. Luar biasa. Oke, saya gini. Brother sister, menutup sharing saya, kayak tadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua ya. Saya mengundang satu orang, ini guru saya nih, guru saya di network marketing ya. Salah satu orang yang berjasa dalam hidup saya, sehingga saya bisa merasakan kedamaian dan keamanan. Oke, ini adalah nanti biar beliau yang bercerita ya perjalanannya seperti apa. Tapi brother sister, beliau ini sosoknya adalah sosok yang sangat humble, dan sangat pinter banget ya, luar biasa deh brother sister ya. Bisnisnya sudah mendunia, bahkan nggak cuma bisnisnya brother sister, investasinya mendunia, ada di banyak negara investasinya, investasi beneran loh, maksudnya punya banyak properti di banyak negara yang didapat dari bisnis ini. Ya, tanpa panjang lebar, saya mengundang Ibu Floren Kasih. Hi Tris, thank you so much for such a warm welcome. Ya, teman-teman, brother sister guys, ini adalah Ibu Floren. Thank you, and thank you juga sudah di-invite untuk your talk. Wah, amazing ya, tadi tuh benar-benar luar biasa.
Kayaknya semua teman-teman di sini yang merasa amazing kasih jempol deh. Tadi tuh sharing dari Ibu Tris bener-bener luar biasa banget kan? Oh, amazing sekali. Saya Iya. belajar dari seorang Bu Floren, by the sister. Seriously ya, saya belum apa-apanya dibanding Bu Floren. Aduh, ini ya, kata panjang lebar, by the sister ya, kita mau dengar dari Bu Floren ya, pengalamannya dan sistemnya. Bu, oke, teman-teman, siapapun yang tadi mendengar penjelasan saya, kalau ada pertanyaan boleh taruh di setting, di kolom chat. Saya buka dulu sebentar karena kebetulan tadi saya buka Zoom-nya, jadi ini kayak saya ke everyone dulu ya. Tapi mungkin sebelumnya saya sharing sedikit dulu ya Ibu Tris ya. Boleh dong Bu, banyak juga boleh. Oke, so basically saya tuh bekerja selama 10 tahun di perusahaan multi finance ketika selesai dari lulus kuliah. Mungkin sama seperti semua teman-teman yang sebentar ini kelihatannya spotlight-nya masih ini. Oke. Nah, selama 10 tahun itu saya bekerja di perusahaan asing as mostly people setelah lulus kuliah ya udah bekerja gitu ya. Sampai di satu titik ketika saya sudah 9 tahun bekerja, saya itu mencapai titik puncak, titik jenuh. Jadi kalau orang suka bilang ini nih, udah mulai kelelep, saya tuh udah tenggelam gitu ya. Dan itu pokoknya sekali ada keluar cuti itu bisa yang langsung habis gitu. Karena pas juga saat itu saya lagi tergila-gila dengan yang namanya diving. Jadi, wah 12 hari itu benar-benar nggak cukup sekali. Singkat ceritanya adalah itulah bermulanya saya terjun ke bisnis jaringan. Dan thanks so much, I'm so grateful hari ini boleh menikmati yang namanya kebebasan waktu ya, terutama kebebasan waktu ya. Kalau berbicara kebebasan finansial itu kan masing-masing punya standarnya ya, tapi I happy to say saya hari ini secara finansial kita bisa sangat tenang sekali, terutama selama masa pandemi ini pun kita sangat tenang sekali. Karena bisnisnya memang berjalan juga, tetapi juga bahwa secara financially kan kita sudah bangun for quite long time, jadi thanks God-nya itu ya. So saya take a very good decision pada saat itu, accidentally sebenarnya. Wow, Bu, boleh tanya nggak? Kenapa saya tahu Ibu Floren punya banyak sekali bisnis lain dan punya banyak investasi gitu ya. Tapi kenapa kok Bu Floren fokusnya di bisnis jaringan, Bu? Oke. Ya, begini. Saya sebenarnya bukan punya banyak bisnis yang lain. Saya pada saat itu saya bekerja sebagai employee ya, sebagai eksekutif di kepala cabang di perusahaan Jepang. Lalu karena saya begitu ingin punya usaha, lalu saya mulailah buka kios makanan di mall. Seperti itu. Terus masukin barang ke koperasi, apa lu mau gue ada ya, seperti itu ya. Nah, tapi sebenarnya pertama kali saya waktu itu kita sempat nyoba mau buka showroom motor ya ceritanya ya, tapi ternyata setelah dihitung sangat detail, wow modalnya amazing. Oke, 2 kali lipat dari total saving kita selama 10 tahun kerja. Dan sempat juga waktu itu zaman lagi mau tren bahasa Mandarin, jadi sempat mau itu juga. Tapi singkat ceritanya pokoknya Tuhan tuh begitu baik lah. Saya last minute persiapan tuh bisa yang namanya batal, dan sebenarnya terjun ke bisnis jaringan tuh unplanned. Jadi waktu ketika masuk itu saya tidak berpikir bahwa saya akan punya jalanin bisnis ini. Saya datang ke pertemuan karena nggak enak hati aja sama teman. Oke, janjinya itu akan datang 5 menit, end up-nya tuh 2 jam. Oke, dan dari situlah akhirnya kita bermulai dari situ. Nah, jadi kenapa bisnis jaringan? Saya setelah berjalan 2-3 bulan, lalu saya membaca satu buku yang berjudul, tadi Ibu Tri sudah sharing ya, Cash Flow Quadrant. Oke, nah saya yang semulanya setelah 3 bulan berjalan, saya pikir, boleh juga ya, toh kan yang tadi yang saya planning tuh nggak jadi-jadi gitu ya. Nah ini harusnya bisa nih menggantikan gaji saya nih gitu. Tetapi setelah 3 bulan saya baca buku itu, saya menyadari bahwa oke, ini nggak cuma sekedar menggantikan gaji saya, tapi ini bisa benar-benar earning a fortune gitu loh, benar-benar mendapatkan passive income, financial freedom dan sebagainya. Bukan sekedar mendapatkan sama dengan gaji saya sebagai kepala cabang. Nah, tapi ternyata setelah 1 tahun berjalan, beberapa bulan terakhir, setelah income saya bisa melewati gaji saya, dan ya saya terjun ke full time. Ya, saya terjun ke full time, dan saat itu memang sudah disadarkan oleh buku ini bahwa yang nggak ada pilihan. Saya dibesarkan menjadi
keluarga besar saya adalah S, ya. Jadi saya taunya ketika saya bosan kerja, ya saya larinya ya kan sebagai self-employed, buka toko lah, buka kios lah, dan sebagainya seperti itu gitu. Tetapi yang melewat buku itu akhirnya saya sadar, oh ya saya harus masuk ke kuadran B karena saya maunya punya freedom. Saya basicnya saya suka dengan yang namanya freedom. Tapi untuk mulai konvensional kita nggak punya modal sebesar itu. Oke, dan juga nggak punya skill, nggak punya pengalaman, nggak punya apa-apa. Untuk beli franchise, saya sudah datengin banyak sekali franchise dari yang namanya Laundry, Laundrette, saya kasih Kumon, Sakamoto, sampai yang namanya Steak, ya. Pokoknya yang namanya pameran itu kita sudah pernah datengin. Nah, namanya Indomaret, Alfamart, lah semua kita udah pernah datengin. Ternyata ya kita find out ya punya satu cabang seperti minimarket itu nggak akan membuat kita bisa hidup, nggak bisa hidup loh, bukan nggak bisa pasti apa namanya financial freedom, nggak bisa hidup gitu. Oh then wah, franchise berarti bukan pilihan kita juga. So then kita mulai dengan sangat serius di network marketing. Wow, itu sejarahnya. Luar biasa deh Bu Flo. Bu Flo, aku ada pertanyaan nih. Silakan. Bisa menghasilkan uang di network marketing di era new normal gini? Oke, sekarang best time teman-teman yang hadir di sini. This is the best time untuk memulai. Oke, zaman kita memulai dulu itu internet nggak ada, betul ya? Benar-benar bukan nggak ada lah, maksudnya nggak populer. Ya BB pun zaman itu nggak ada. Ada handphone pun teksnya yang masih yang 160 digit seperti itu gitu ya. Nah, sehingga ketika kita mau membangun Jakarta aja itu luar biasa, dari ujung kalau ke ujung itu luar biasa. Terus kalau mau membangun Bandung itu kita bisa yang setiap minggu harus ke Bandung. Terus kalau kita mau bangun luar kota setiap bulan harus keluar kota. Bangun ke luar negeri dan another challenge. Oke. Dan saat itu kalau ekonomi lagi bagus, gajinya juga bagus, naiknya bisa 2 digit ya gajinya gitu. Ya, misalnya income-nya jadi misalnya 50 juta bisa jadi 55 juta, kan seperti itu. Nah, yang terjadi adalah pada saat orang seperti itu kadang-kadang diajak untuk punya income yang kedua, kan dia nggak berasa butuh, ya kan? Nah, sekarang kenapa best time? Karena banyak orang sudah di wake up call sama pandemik ini. Ayo loh, tadinya bilang kerja di perusahaan besar gitu ya, apa dan sebagainya, dihit oleh pandemik. Oh yo, tadinya 80 juta, kok sekarang jadi nggak punya nih. Nah, bahwa orang butuh bisnis. So, my point, kalau pendapat saya, ini good time banget, best time banget. Karena di luar banyak orang yang sedang sadarnya butuh bisnis, tapi juga nggak tahu mau mulai bisnis apa. Karena sekarang semua orang juga bingung. Nah, dan bisnis yang menurut saya yang sangat-sangat doable ya, sangat-sangat bisa dijalankan. Salah satunya adalah network marketing. Terutama contoh kita menjalankan bisnis dengan produk kesehatan. Alpha Meta, Alpha Spin dibutuhkan luar biasa karena semua orang sekarang takut sakit. Ya, bukan hanya sekedar takut COVID loh. Takut sakit juga karena nggak berani ke rumah sakit. Saya 2 minggu yang lalu ke rumah sakit karena satu keperluan, sepi banget. Artinya bagus nggak dari sisi produknya? Bagus. Tadi kan dari sisi opportunity bagus. Contoh produk kita yang lain adalah pembalut wanita. Selama pandemik mens nggak bisa disuruh berhenti, nggak bisa disuruh delay, nggak bisa dikurangi volumenya. So, salah satu produk kita yang seperti pembalut itu benar-benar sustainable demand-nya. So, this is the best time. Benar, Bu. Saya bilang benar banget. Nah, Bu, ada satu pertanyaan gini. Apa sih yang harus dipersiapkan untuk yang nggak punya pengalaman MLM dan mau melakukan bisnis MLM? Oke, menarik banget, Ibu Tris. MLM atau jaringan itu tidak butuh pengetahuan bisnis, tidak butuh pengalaman bisnis, tidak butuh modal yang besar karena modalnya relatif kecil ya. Butuh modal tapi masih relatif kecil banget lah. Bangun satu gerobak aja bisa kalah, masih lebih mahal gerobak daripada kita. Oke, asal kalian tahu yang pakai motor yang di belakangnya ada gerobak, kita lihat di pameran itu 37 juta. Kita punya Diamond Force cuma 39 juta. Kalau Diamond dengan yang 600 itu 15 juta. Benar nggak untuk bangun bisnis? So,
it is sangat affordable lah buat orang memulai bisnis. Dan yang menarik sekali sebenarnya yang dibutuhkan dari bisnis jaringan adalah keberanian untuk mengambil keputusan. Itu langkah yang paling pertama. Kenapa? Kalau yang sudah kerjanya, yang baru kerjanya 2-3 tahun, biasanya jauh lebih berani. Tapi yang kalau udah kerja 20-30 tahun, biasanya ketakutannya kan semakin besar tuh. Ya kan? Nah, so today saya tuh mau encourage teman-teman semua. Ya, just grab. Apa sih terusnya? Terusnya kecil sekali gitu. Nah, setelah mengambil keputusan, berani ambil keputusan, langkah berikutnya yang paling penting adalah learning. Kalau yang tadi saya bilang yang tadi nggak perlu, kenapa? Perlu, nantinya perlu. Lewat apa? Lewat learning. Tidak dibutuhkan untuk saat ambil keputusan, dibutuhkan bertumbuh setelah lewat learning. So, keberanian itu milik siapapun. Betul nggak sih, Om Riko? Ya, betul. Itu pendapat saya ya. Thank you banget. Jadi intinya adalah berani ambil keputusan. Maksudnya mesti belajar ya Bu ya. Nah, setelah itu belajar karena kita punya support system, kita punya sekolah bisnisnya. Kita membuka tangan yang lebar banget untuk membimbing calon-calon professional network builder. Oke, thank you. Bu, satu lagi nih pertanyaan terakhir karena udah masalah waktu ya. Bu, banyak pandangan negatif tentang MLM. Bagaimana caranya saya membangun confidence di bisnis ini, Bu? Ya, pertanyaannya sebenarnya kenapa sih banyak pandangan negatif gitu ya? Nah, ini menarik sekali. Pandangan negatif itu seringkali datang dari orang yang tidak pernah melakukan bisnis jaringan juga loh. Katanya. Nah, saya mau kasih satu ilustrasi begini. Ini menarik banget karena pengalaman saya dulu dan saya mendapatkan ahanya. Oke. Kalau Ibu Trace punya teman bisnis konvensional, pada saat dia rugi atau gagal, dia cerita atau dia diam? Diam, betul nggak? Diam kan? Saya pernah punya satu teman, dia itu bisnisnya gagal. Waktu saya tanya, dia bilang iya, lagi nggak sempet garap, dia bilang itu. Padahal gagal. Kenapa? Karena orang cenderung merasa malu lah, gitu loh. Terhadap kalau bisnisnya tuh gagal gitu. Tetapi kalau di bisnis jaringan baru ditolak 10 orang, dia itu sudah menganggap dirinya gagal dan dia berkoar-koar dengan tawa yang paling kencang. Ya kan, dia bilang gini, gue mah gagal di MLM, gue gagal tuh di MLM juga gagal, di MLM juga nggak bisa, nggak jalan. Nah, pada saat dia nggak jalan, dia itu menceritakan seperti satu kebanggaan banget. Ya, lucu banget kan? Bener nggak? Sementara pelaku bisnis konvensional katakan misalnya ada 10 juta pelakunya gitu ya. Nah, pelaku bisnis jaringan bisa jadi 100 juta, jauh lebih banyak dong. Modalnya kecil kok gitu. Bener nggak? Nah, kalau 10 juta, kalau 9 jutanya gagal, semuanya rata-rata tutup mulut, berarti kan kita berpikir di konvensional nggak ada yang gagal. Sementara kalau sudah pelakunya 100 juta, katakan 90 juta gagal. Ya kan sama nih, persentasenya 90 nih, saya ngambil persentase. Nah, persentase 90 ini berkoarnya pakai tawa. Jadi di luar kira-kira akhirnya kedengarannya sepertinya bisnis jaringan itu banyak orang gagal bukan? Nah, waktu teman saya dia gagal, dia cara jawabnya seperti itu, saya langsung dapat, ini nih yang bikin orang berpikir di konvensional nggak ada orang gagal. Nah, itu yang menciptakan salah satu menciptakan. Yang kedua adalah kenapa mereka gagal. Nah, yang mendengar biasanya tidak bertanya lebih lanjut. Padahal kalau kayak kita nih yang berpengalaman, kita kan langsung tanya, ada nggak support sistemnya? Oh ada, ada sistem delivery, ada sistem inventor dan sebagainya. Itu bukan support system. Oh ada, oke. Leader saya tuh selalu kalau kita ada apa-apa kita tuh dibelikan semua, dibayarkan semua. Itu juga bukan support system. Baru-baru ini salah satu teman saya itu bisa 2 grupnya itu diberikan oleh atasnya. Itu bukan support system. Nah lalu kalau kita lanjut dengan pertanyaan lebih lanjut, oke, ada trainingnya nggak? Ada, tapi saya nggak pernah ikut.
Nah, kalau kita di FFG, di support system kita, kita sangat mendorong orang untuk benar-benar impress kepada training. Oh, kita kan bukan dari kuadran B, jadi mau nggak mau harus belajar dong. Makanya saya bilang setelah berani ambil keputusan, langkah berikutnya harus learning loh. Iya kan? Nah, itu penting banget. Dan jadi kalau kita tanya lagi, ada support system nggak? Ada learning nggak? Nah, terus berikutnya, komitmen nggak lakukan? Iya Bu, tapi kan saya tuh sibuk banget di kantor. Saya tuh lakukan ya pokoknya sesekali, maksudnya se ininya dia lah gitu. Nah seperti itu kan nggak bisa, nggak ada komitmen. Bisnis itu harus ada komitmen. Nggak harus misalnya 5 jam, 10 jam sehari kalau masih paruh waktu. Minimal 2 jam sehari. Kalau nggak bisa setiap hari, 2 jam, misalnya nggak bisa oke, 3 kali 2 jam dalam seminggu. Tapi konsisten, ya, karena apa? Karena kunci kesuksesan itu adalah di konsistensi. Bukannya 100 jam presentasi dalam sebulan ini, tapi 3 bulan nggak pernah presentasi. Ya, itu nggak bisa tuh. Ya, jadi ini kenapa? Kenapa kan kalau kita buka toko juga sama. Kan kita enggak yang namanya buka 24 jam selama sebulan, tapi 3 bulannya kita tutup. Kenapa? Karena kalau udah 3 bulannya kan udah dibukain di bulan pertama, kan nggak bisa gitu. Benar nggak sih? Sama. So, orang seringkali karena tidak pernah memperlakukan bisnis jaringan seprofesional bisnis konvensional, itu penyebab kegagalan yang terbesar. Dan lalu diumumkan dengan tawa. Oh. Diumumkan dengan tawa. Jadi ada apa namanya tuh bukan multiplikasi apa sih kalau di apa amplifying ya, dia ada amplifying faktornya tuh jadi besar. So teman-teman, ada nggak sih orang-orang yang sukses? Banyak sekali orang-orang yang berhasil dalam bisnis jaringan, banyak sekali. Tadi Ibu Tre sempat singgung bahwa kita berinvestasi, yes, karena kita belajar di Robert Kiyosaki dan juga di support system FFG. Itu ada cara, ada ini, kita nggak cuma sekedar bicara how to do the business, enggak, tapi juga bagaimana how to manage our income. Itu penting banget tuh. Karena di bisnis jaringan kan orang seringkali tahun pertama dia sudah pakai mobil mewah, setelah 5 tahun dia nggak punya tabungan misalnya. Nah kita kan enggak. So tadi Bu Treski ada singgung mengenai investasi, ya income itu datangnya dari bisnis jaringan. Wah, iya. So bahwa ada nggak? Ada, dan sustainable nggak? Sangat sustainable karena kan kita sudah belasan tahun di bisnis ini, dan terlebih-lebih justru di 6 bulan ini expansionnya menjadi jauh lebih menarik. Kenapa? Karena sampai dengan sebelum Maret orang masih nggak terbiasa dengan Zoom, berasa kayaknya canggung banget kalau bicara sama Zoom, sama layar. Tapi hari ini omang-omang 80-an juga pakai Zoom, anak TK umur 3-4 tahun yang di playgroup juga belajar pakai Zoom gitu. So, sekarang expand ke global, ini tuh menjadi sangat mudah. Gitu loh. Dan itu memang terjadi selama 6 bulan ini. Nah, teman-teman yang juga melihat skala global, welcome. Tentunya kenapa kita bisa, karena FFG maupun Bizworld kita sudah punya infrastruktur yang sifatnya yang skalanya global. Ya, kalau misalnya contoh perusahaan jaringan, dia nggak punya skala global, ya nggak bisa juga. Atau dia perusahaannya skala global, tapi dia nggak punya support system yang skala global, ya nggak bisa juga. Nah, kalau kita kombinasi dua-duanya sudah proven berskala global. Makanya pandemik ini adalah blessing in disguise buat kita. Wow. Thank you so much Bu Floren untuk sama-sama insight-insightnya gitu ya. Jadi sebetulnya memang network marketing adalah bisnis yang harus dibangun secara profesional, yes. Dan perlu belajar gitu ya. Yes. Dan konklusinya adalah network marketing adalah smart idea untuk new normal. Very, very smart. Very, ya seperti judul flyer ya. Very, very smart. Very, very smart. Very, very smart. Thank you so much Bu Floren untuk waktunya. So, untuk waktu kita tutup dulu. Saya thank you so much Bu Floren. Ya, tepuk tangan dong buat Ibu Floren. Ini
bener deh, kita sangat beruntung ya. Sama-sama. Itu dari Bu Floren gitu, bagi pengalamannya banyak. Saya kembalikan kepada MC kita, Samuel Jason. Jason. Oke, thank you Bu Tris, thank you Bu Floren, keren banget ya, insight-insightnya keren banget ya semua. Nah, jadi dahsyat nih, kalian udah dapat semua infonya, kalian udah dapat semuanya. Yang tinggal hanya perlu dilakukan itu hubungin teman atau rekan yang mengundang Anda ke forum ini, gitu ya. And then Bu Tris kayaknya ada promo dahsyat ya hari ini ya. Boleh ada filenya nggak ya, Bu Tris? Ya, ada. Sebentar, Jason. Ini ada sharing screen, promo selama bulan Oktober. Nah, ini nih sharing screen promo bulan ini ya. Seperti biasa, karena kita mau punya satu usaha gitu ya, punya satu bisnis investasi. Nah, cuman yang tadi dijelasin sama Bu Tris juga, sama Bu Floren juga, investasi di bisnis ini tuh sangat-sangat murah dan nggak mahal sama sekali gitu ya. Sangat-sangat murah, bahkan kalian bisa mulai dari promo ini, mulai dari 8 juta aja kalian udah bisa satu bisnis. Yang kalian tadi dengar dari Bu Floren, udah bisa beli properti di luar negeri, dan bahkan buat satu usaha yang seluruh dunia gitu. Hanya mulai dari 8 juta di paket yang 300 BV ya. Di paket 300 BV ini kita 8 juta dengan produk, kita beli Ava Spin dengan gratis produk sebesar 1 juta lebih gitu, 1,8 juta. Nah, kalian ambil dapat dari 4 botol Vitomax. Nah, juga ada paket yang 600 BV, nah itu paket diamond kita. Kalau misalnya kalian bingung kenapa ini ada 300, 600, 900, kalian tanya ke yang undang, karena benefitnya beda-beda. Nah, mulai dari 600 BV ini kita dapat ring diamond, kalian beli di seharga 16 jutaan. Nah, kalian akan dapat produk dengan seharga free itu 4.500.000. 4.500.000 itu kalian dapat satu Avameta dan 7 botol Vitomax. Nah, itu bakal keren banget nih. Produk-produknya itu sangat-sangat dahsyat. Apalagi yang tadi dibilang sama Bu Tris juga, healthcare industry ini sangat-sangat bagus ya sekarang ya, sangat-sangat besar. Jadi kalian kalau misalnya mau punya satu usaha, kalian nggak punya barang yang kalian mau ambil untuk kalian coba dan kalian bisa testimonikan, gimana kalian mau bisa jalanin bisnis ya gitu kan. Kalian harus ngerasain biar bisa lebih seru gitu kalau misalnya sharing ke orang gitu ya. Nah, selanjutnya ada paket 900 BV, 2 Avaspin atau enggak juga 1 Avaspin dengan 1 Avaspin mini, lalu 3 Avameta dan 3 set Vitomax. Nah, itu dengan harga 27 juta ya, dengan free produk 6.600.000 gitu. Jadi kalian dapat barang seharga 33 juta, tapi kalian cuma bayar 23 juta nih untuk mulai kickstart bisnis ini. Nah, dan yang terakhir itu dengan paket kita Diamond Force Package. Nah, beli 5 Avaspin. Kenapa kalian harus beli 5 Avaspin? Nah, pasti ada alasannya tuh. Makanya kontak lagi ke teman-teman yang mengundang gitu. Nah, 5 buah Avaspin ini dengan harga 41.600.000. Nah, kalian bisa mendapatkan, bukan bisa ya, memang benar, memang nyata ini terletak di sini, gratis gitu ya. Gratisnya itu sebesar 16.500.000. Jadi kalian bisa ambil semua. Murah banget lah pokoknya. Nah, jadi itu aja kayaknya dari saya. Thank you banget Bu Tris, thank you banget Bu Floren, udah banyak banget sharing, udah banyak banget insight. Nah, terakhir yang kalian butuh lakukan itu hanya kontak ke teman-teman yang mengundang gitu ya. Nah, kalau gitu dari saya gitu aja. Thank you, bye-bye. Sudah boleh leave. Thank you.